Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi dalam transaksi keuangan membuat halangan berinvestasi ke berbagai negara yang dahulu cukup sulit dilakukan menjadi semakin hilang. Hal ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi investor untuk semakin memperluas jangkauan investasinya ke berbagai negara. Dalam hal ini, bukan hanya investor konvensional saja yang dapat memetik keuntungan, akan tetapi juga investor yang cenderung memilih dana investasi syariah. Dari keseluruhan dana investasi yang ada di Prudential Indonesia saat ini, dana investasi syariah yang berinvestasi ke saham-saham berbasis syariah di luar negeri juga turut serta dikembangkan. Saat ini, Prudential Indonesia telah memiliki satu dana investasi syariah saham yang berinvestasi ke luar negeri, yaitu Prulink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund. Hal ini dilakukan karena memang pilihan saham syariah di Indonesia cukup terbatas dan juga memberikan solusi diversifikasi investasi saham syariah yang tentunya dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah yang memilih investasi jenis saham syariah. Untuk meluncurkan sebuah produk investasi syariah yang diinvestasikan di saham luar negeri, sebuah institusi pengelola investasi diharuskan memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas memastikan pengelolaan semua dana investasi syariah sesuai dengan koridor yang semestinya. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada nasabah bahwa kandungan nilai-nilai syariah tetap terjaga. Dalam hal pengelolaan investasi, berbagai pendapatan yang memiliki unsur tidak halal juga tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan nilai aktiva bersih. Dalam pemilihan saham-saham syariah yang berbasis di luar negeri, pengelola dana akan mengacu ke indeks saham syariah yang akan menjadi referensi pemilihan investasi dari dana investasi saham syariah berbasis luar negeri tersebut. Indeks tersebut secara reguler akan diperbaharui untuk memasukkan emiten-emiten baru yang sudah masuk kriteria syariah, sekaligus mengeluarkan emiten-emiten yang tidak masuk kriteria syariah. Eastspring Investment Indonesia sebagai pengelola dari dana investasi syariah saham berbasis luar negeri ini pun juga akan menyesuaikan terhadap perubahan tersebut, di mana pengelola dana akan menjual saham-saham dari emiten yang tidak lagi masuk kriteria syariah jika memang masih memiliki saham-saham dari emiten-emiten tersebut. Di samping itu juga, pengelola dana akan membeli saham-saham dari emiten-emiten yang baru saja masuk ke dalam daftar saham syariah luar negeri jika memang emiten tersebut memiliki prospek yang bagus. Seperti kita ketahui, tidak semua emiten sesuai dengan kriteria syariah. Beberapa bidang usaha yang tidak termasuk dalam kriteria syariah antara lain yang terkait dengan minuman beralkohol, tembakau, produk yang berkaitan dengan babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan atau persenjataan, dan hiburan. Dalam hal ini termasuk hotel, kasino atau perjudian, bioskop, pornografi, musik, dan lain-lain. Dengan adanya dana investasi saham syariah yang berbasis di luar negeri ini, semoga bisa dimanfaatkan secara luas bagi para investor yang memang cenderung memilih investasi yang berbasis syariah, dan tentunya juga dengan memperhatikan profil risiko masing-masing ketika memilih sebuah jenis dana investasi. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai investasi syariah offshore. Semoga bermanfaat dan salam investasi.